Shalom dan selamat hari Minggu. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian kita pada sore hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin, kita bernyanyi. Christ Jesus the King.
surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah datang mulia. Nyata mati dibangkitkan dari rana. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Dengarlah firman Tuhan pengganti hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Demikian, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. My everything, He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, like honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, tertulis dalam Matius pasal yang ke-13. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9. Marilah kita membacanya secara bergantian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diragukan tinggi. Our God is lifted up with the shouts of joy. Our God is lifted up in the sounding of the trumpet. Our God is lifted with the shouts of joy. Shout joyfully unto our God. Shout joyfully unto our God. Let the trumpets make a joyful note. Let us clap our hands and praise our God. Our God is building up. Our God is building up. Our God is building up on high. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat GKBP Stoyo, Resos Stoyo, Minggu 16 Juli 2023. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu, pemeliharaan Allah bagi umatnya. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Frankie Sihotang, putra dari Bapak Samsudin Sihotang dan Ibu Hotmian Buru Silalahi, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Resos Stoyo,
dari sektor Pelumpung Timur. Dengan tunangannya, Sabrina Caroline Boru Huta Barat, putri dari Bapak Melanton Huta Barat, dan Ibu Lisa Yeni Mutiara Boru Simanjuntak, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Resa Stoyo dari sektor Pelumpung Timur. Memberkatan nikah Sabtu 22 Juli 2023 di Gereja HKBP Stoyo, Resa Stoyo, jam 8.30 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Simon Freddy Septianus Lumban Tobing, putra dari Bapak Manahan Lumban Tobing, almarhum, dan Ibu Samarianta Burtagalung, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Resa Stoyo dari sektor Cipinang, Bali. Dengan tunangannya, Fadila Putri Burutagalung, putri dari Bapak Juari, dan Ibu Meti Herawati, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Resa Stoyo dari sektor perserahan. Pemberkatan nikah Sabtu 5 Agustus 2023 di Gereja HKBP Stoyo, Resa Stoyo, jam 8 WIB. 3. Anak lahir. 1. Jumat 7 Juli 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Mangata Siboya dan Ibu Dewita Burmalango, sektor Kampung Baru. 2. Sabtu 14 Januari 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Tommy Junianto Tapubolon dan Ibu Friska Luciana Burpasaribu, sektor Jati Bening. 3. Minggu 9 Juli 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Ronald Bobby Panjaitan dan Ibu Nesya Christine Buruna Pitupulu, sektor perserahan. 4. Rabu 9 Juli 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Goklas Manukalit dan Ibu Evelyn Lase, sektor perserahan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota Jemaat Baru. Mulai hari ini, Minggu 16 Juli 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Stoyo, Resa Stoyo, keluarga. 1. Sukiman Simatupang dan Ibu Sumi Agriani Burugultom, beserta 1 orang anak, datang dari GKPI Adia Koting, sektor Adia Konting, alamat Jalan Masjid nomor 85, Jati Keramat, sektor Jati Bening. 2. Tommy Junianto Tapubolon dan Ibu Friska Luciana Burpasaribu, daftar ulang, alamat Jalan Kembang Sari 4C nomor 67, RT 4 RW 9, sektor Jati Bening. 3. Ronald Bobby Panjaitan dan Ibu Nesya Christine Buruna Pitupulu, daftar ulang, alamat Jalan Asbi nomor 7, RT 5 RW 3, sektor perserahan. 5. Pelajar SIDI. Mulai hari Minggu 9 Juli 2023 telah dibuka pendaftaran pelajar SIDI reguler tahun ajaran 2023-2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Pembelajaran dimulai bulan Agustus 2023. Formulir pendaftaran pelajar SIDI sudah bisa diambil di Sekretariat Gereja. Hari ini, Minggu 16 Juli 2023, akan dilaksanakan pertemuan pertama bagi para pelajar SIDI khusus bertempat di ruang konseling jam 13 WIB. 6. Pertanyaan sektor. Kamis 20 Juli 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan di 1. Sektor Perdatan. Tuan rumah pertanyaan sektor tersebut keluarga R. Sianturi Boru Huta Barat, Jalan Bakti Mulia nomor 28 RT 12 RW 8, masuk jam 19.30 WIB. 2. Sektor Cipinang Asam. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga H. Panjaitan Buruna Pitupulu, Jalan Nusa Indah 2 RT 13 RW 9 nomor 38, masuk jam 19.30 WIB. 3. Sektor SMA Semea. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Siombing Boru Simamora, Jalan Semea 6 Gang Umar Saidi nomor 16 RT 3 RW 9, masuk jam 19.30. 5. Sektor Kalibata. Tuan rumah
pertanyaan tersebut keluarga P. Simatupang, Buru Sibarani, Jalan Pancoran Timur 9, nomor 20, RT 5, RW 8, masuk jam 19.30 WIB. Jumat 21 Juli 2023, di sektor Cipayung Ciracas, tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga S. Hutapia, Buru Tambunan, Jalan Perintis, nomor 56, RT 4, RW 5, masuk jam 19 WIB. Di sektor Jatibening, tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Andreas Hutasoid, Buru Situmeang, alamat Tomo Coffee, Kalimalang, masuk jam 19.30 WIB. 7. Tamu Huria. Minggu 16 Juli 2023, gereja kita akan menerima kunjungan KOR AMA KBP Getsemani, Pondok Resort Pondok Gede di ibadah jam 11 WIB yang didampingi Pendeta Riolan Stinjak. Setelah ibadah dilanjutkan ramah tamah di lantai 2 serbaguna yang didampingi oleh AMA Huria dan AMA Agape. 8. Pemberian penghargaan. Dewan Diakonia HKBP Stoyo melalui seksi pendidikan akan memberikan penghargaan kepada anak-anak HKBP Stoyo yang berprestasi dengan memperoleh tingkat 1, 2, dan 3 di tingkat kelas dengan melengkapi berkas antara lain fotokopi rapot tingkat kelas, surat keterangan dari kepala sekolah dengan menjelaskan peringkat di kelas dan di stempel basah, fotokopi buku anggota jemaat, batas akhir penyerahan berkas pada Minggu 23 Juli 2023 dapat diserahkan ke Sekretariat Gereja. 9. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada semua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 10. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Olga Sorta M. Burutapbolon, Minggu 9 Juli 2023, tutup umur 60 tahun. Meninggalkan suami Togu Rima Pardosi beserta 3 orang anak dari sektor UKI. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Paduan Suara Eklesia HKBP Stoyo, bunga altar Minggu 16 Juli 2023. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-8 tahun. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Paduan Suara NHKBP.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 543 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita hari ini, Minggu ke-6 sesudah Trinitatis, di dalam topik pemeliharaan Allah bagi umatnya. Natskoba kita diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-65, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 akan saya bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diajak dalam satu kesaksian melalui pemazmur tentang ketakjubannya, tentang kekagumannya terhadap Tuhan. Dia mau bersama-sama dengan para jemaatnya, dia mau mengajak semua orang untuk bisa bersama-sama merasakan sebagaimana yang dia rasakan, untuk bisa untuk lebih mengenal sebagaimana dia mengenal, atas kasih Tuhan di dalam kehidupannya, atas kedahsyatan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, atas mujizat-mujizat Tuhan yang boleh dia lihat di dalam kehidupannya, yang boleh dia lihat di dalam kehidupan di sekelilingnya, bahkan boleh dia lihat terhadap semua ciptaannya.
dan segala sesuatunya yang dilihat oleh pemazmur ini, dia bisa merasakan itu dan dia bisa meyakini betapa agungnya Tuhan itu, betapa mulianya Tuhan itu, betapa layaknya Tuhan itu dipuji dan disembah dengan keagungan dan semarak puji-pujian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, puji-pujian, kekaguman, dan ketakjuban tentu hadir itu adalah karena pengenalan yang jelas, pengenalan yang baik. Kekaguman dan pemujian pastinya itu ada karena dia merasakan begitu dekatnya. Kekaguman yang boleh dia rasakan pastinya dia melihat kelemahannya, dia melihat kekurangannya, dia melihat dirinya yang terbatas itu. Dengan diperhadapkan kepada Tuhan, dia merasa sekalipun dia terbatas, sekalipun dia tidak layak di hadapan Tuhan, sekalipun dia merasa bahwa tiada apa-apanya dalam kehidupannya, tetapi atas pengenalannya, atas kedekatannya, dan bagaimana Tuhan mengenalkan dirinya kepada hidupnya, kepada dirinya, demikianlah dia semakin takjub, demikianlah dia semakin merasakan kuasa itu dan bagaimana Tuhan itu hidup di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikut bersama-sama pada hari ini dalam ibadah ini untuk bisa bersama-sama bisa merasakan seperti apa yang dirasakan, apa yang boleh disaksikan oleh pemazmur itu. Biarlah itu juga menjadi kesaksian bagi kita. Biarlah itu menjadi juga kekaguman bagi kita. Biarlah itu juga yang menjadi puji-pujian dari kehidupan kita. Untuk Tuhan kita yang kita kenal memang baik adanya. Memang Dia adalah Maha Pengasih. Memang Dia adalah Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan yang sangat-sangat kita lihat dari kesaksian daripada pemazmur ini, betapa dia dengan nyaringnya, dengan suaranya yang memuliakan Tuhan, dia bernyanyi, dia memberitakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Baiklah kita lihat beberapa poin yang dia saksikan, supaya itu juga menjadi kesaksian kita dan kita boleh merasakannya dan kita boleh pakai dalam kehidupan kita. Yaitu dalam nats di ayatnya yang ketiga dikatakan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Allah yang dikenal oleh pemazmur ini, Allah yang diberitakan oleh pemazmur ini adalah Allah yang mau dengar-dengaran dengan doa-doa yang disampaikan. Dia mau menedengkan telinganya. Dia mau mendengar doa-doa dari siapa yang datang kepadanya. Kenapa harus dia katakan di dalam pengenalannya, Engkaulah yang mendengarkan doa? Pesalmen atau pemazmur itu mau mengatakan bahwa Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang benar-benar maha mengetahui dan maha hadir
dan senantiasa maha kuasa. Dialah sumber dari segalanya, dan dari dialah yang datang, dan dialah yang penyedia bagi segala kehidupannya. Maka kepada dialah orang layak datang. Kepada dialah orang datang memperdengarkan keluh kesahnya. Kepada dialah yang selayaknya, karena dia yang punya kuasa, yang mampu melakukan dan menjawab doa-doa itu. Jadi dia bukan hanya melihat Allah itu sebagai bentuk untuk hanya mengadu, tetapi itu didahului dengan bagaimana dia merasakan bahwa Engkaulah yang punya segalanya. Engkaulah yang menyediakan segalanya. Engkaulah yang mengerti dan memahami atas apa yang boleh kami suarakan, apa yang boleh saya suarakan dengan apa yang ada dalam pengalaman hidupku, apa yang perlu di dalam kehidupanku. Aku boleh mencurahkan isi hatiku. Engkau mengerti aku dan Engkau paham atas diriku. Demikianlah pemazmur mengenal Tuhan kita. Dialah penjawab doanya. Dengan pastinya dia percaya, dia yakin, benar-benar yakin dengan apa yang dia mintakan. Dia percaya betul dan yakin betul bahwa ketika dia menyampaikan satu permintaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar akan menjawab itu. Jadi bukan hanya terucap, jadi bukan hanya mengatakan, atau bukan hanya meminta yang sudah terbiasa, yang dia dalam bentuk-bentuk doa-doa yang biasa. Tetapi doanya adalah benar-benar diyakini, dan doanya itu benar-benar meresap ke dalam hatinya dengan imannya yang kokoh dan kuat, dan tidak ada kebimbangan sedikit pun tentang apa yang dikatakan di dalam doanya. Kadangkala, entahlah, boleh kita sekarang berenung di dalam kehidupan kita. Apakah memang benar kita ketika kita mau mengatakan kita berdoa kepada Tuhan, apakah itu sudah benar-benar kita berdoa di dalam keyakinan kita, memang Tuhan mau mendengarkan doaku, memang Tuhan mau untuk menjawab doaku, memang Tuhan mau untuk melakukan seperti apa yang saya minta dan doakan itu kepadanya. Karena kadang-kadang sebagai contoh, ada banyak kita mengatakan ketika kita mengatakan sesuatu, kita bertemu dengan orang yang sakit contohnya. Kita pergi ke sana, lalu kita sama-sama berdoa. Dengan kusuknya kita berdoa, ya Tuhan, biarlah segala kuasa-Mu yang mujizat itu untuk menyembuhkan dia dari sakitnya. Biarlah tiada yang mustahil bagimu. Apa yang kami mintakan dan apa kami doakan, pastinya Engkau punya kuasa untuk itu. Bahkan dikatakan doa itu adalah keyakinan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dia percaya itu dan dia yakinkan itu. Dia katakan itu kepada orang sakit ini. Lalu semua mengaminkan. Tetapi ketika mereka pulang, lalu bicara dengan kawannya, lalu bicara dengan teman-temannya, lalu dia katakan begini. Dia yang memimpin doa, sudah diaminkan. Tapi dia katakan, iya ya, ketika saya tadi melihat dia, mungkin tidak jauh lagi dia akan titik-titik. Bayangkan itu, baru satu langkah atau katakanlah tidak lagi bertemu dengan orang yang berpenyakit itu, dia berdoa dengan kusuknya, dia menyatakan kebesaran Tuhan bahwa berkuasa atas penyakit itu, tetapi dengan sendirinya dia sendiri yang ragu tentang doanya, dan dia lupa, entahlah dia katakan itu hanya untuk manis didengar, atau tidak lahir dari benar-benar peresapan atas besarnya kuasa Tuhan. Itu tadi. Sehingga dia mempergunakan akalnya, dia melihat keadaan itu karena kritisnya kehidupan orang yang sakit tadi. Lalu dia mengatakan kepada temannya itu, oh, enggak jauh lagi, ini sudah kritis ini.
Dia meragukan. Banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita lihat. Banyak yang kita doakan, banyak yang kita minta. Tetapi kadang-kadang dengan sendirinya, oh ya Tuhan, mungkinkah ini terjadi? Bagaimana ini nanti? Kita sendiri yang mungkin mencoba menganalisa dua-dua kita. Kita mencoba menganalisa dua-dua kita. Kita sendiri yang menganalisa apakah benar itu didengarkan Tuhan. Atau seolah-olah Tuhan itu tidak tahu dengan apa yang kita doakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kita. Sekali kita berdoa, sekali kita bersyukur di dalam doa kita untuk meminta apapun itu, walaupun kita mengatakan itu dengan tidak bahasa yang teratur mungkin, atau barangkali tidak bisa kita uraikan itu satu persatu dengan begitu indah di hadapan Tuhan, tapi percayalah, yakinilah, apa yang kamu percayai dan kamu yakini dalam kuasa Tuhan yang bekerja, berbuat di dalam doamu, pasti itu Tuhan jawab. Pasti Tuhan responi. Jangan pernah ragukan Tuhan untuk merespon engkau di dalam doamu. Doamu itu adalah tangan Tuhan yang selalu berada di dalam hidupmu. Doamu itu adalah pertanda kuasa Tuhan senantiasa mengiring-iring segala langkahmu. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberkati engkau dalam apa yang selalu kamu minta dan kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Tapi doakanlah itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa percaya kepada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tetapi serahkan dengan sepenuhnya. Apa yang pernah Tuhan Yesus katakan di Taman Getsemane ketika dia berdoa kepada Bapaknya. Dia mau menyerahkan segala sesuatunya itu di dalam doa-doanya itu. Biarlah kehendakmu Bapa yang terjadi di atas kehendakku. Artinya apa? Dia mengatakan, apa yang saya doakan ini Tuhan lebih mengerti kepada aku. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Tuhan lebih tahu apa yang berguna bagiku. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi berkat bagi kehidupanku. Itulah yang boleh kita katakan. Jikapun sekiranya Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam doa-doa kita seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah Tuhan tidak menjawabnya. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, Allah tidak pernah melalaikan. Allah tidak pernah mencoba dalam kehidupannya yang penuh kasih itu menjauhkan telinganya untuk mendengar doa kita. Cuman yang perlu bagi kita, seperti pemazmur ini, dia mengatakan segalanya dalam kehidupannya, di dalam doanya dia juga menyerahkan itu. Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kehidupanku. Engkau lebih tahu apa yang seharusnya untuk kehidupi di dalam kehidupanku. Untuk itu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Pemeliharaan Tuhan bagi umatnya adalah ketika kita terbuka hati berdoa kepada Tuhan. Doa itu adalah tangan Tuhan yang memelihara kita dan menjawab segala permintaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemazmur mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu mengampuni dan Dialah yang menghapuskan segala dosa-dosa. Apa yang mau dimaksudkan oleh pemazmur di sini? Tentang bagaimana Tuhan yang pemaaf itu, pengampun itu, bagaimana Tuhan yang mengampuni dan menghapuskan dosa itu. Yang mau dimaksudkan Bapak Ibu Saudara-saudari, semua orang, semua kita adalah orang-orang yang tidak akan luput dari perbuatan-perbuatan tercela
yang boleh dikatakan melanggar tentang firman Tuhan atau melanggar tentang apa yang seharusnya harus kita lakukan, dan seringkali kita mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan, bahkan kadang-kadang pikiran kita, bahkan kadang-kadang rencana kita, bahkan kadang-kadang yang ada dalam hati kita, semuanya berbau-bau dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang mau dimaksudkan oleh pemazmur di sini ketika dia mengatakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkenan di dalam mengampuni, Engkaulah Tuhan yang pemaaf, yang bisa menghapuskan dosa. Yang mau dia katakan, ketika seseorang itu melakukan dosa, disitulah dia kehilangan tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Ketika seseorang melakukan dosa, disitulah dia mulai akan jauh dari Tuhan. Dia akan merasa Tuhan itu semakin jauh dan tidak akan bisa lagi nanti dijangkau. Dosa itu adalah pembuat jarak bagi Tuhan. Dosa itu memutus hubungan kita atas kebenaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang dikenal oleh pemazmur ini. Kita tahu Daud itu pernah melakukan dosa. Pernah. Bahkan akibat dosanya dia dihukum Tuhan. Walaupun rencananya rencana yang baik untuk membangun bait Allah, tetapi Tuhan tidak mengindahkannya. Ya, itulah. Jadi dosa itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa itu membuat kita tidak lagi merasa bahwa Allah itu benar-benar bersama dengan kita, dekat dengan kita. Maka apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, Engkau adalah pengampun, Engkau adalah penghapus dosa. Lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan perbuat kepada kita, betapa agungnya Dia dengan segala kasih-Nya, bahwa Yesus Kristus itulah yang diserahkan kepada kita. Dengan nyawanya sendiri kita ditebus untuk apa? Supaya kita bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita tidak lagi ditakuti oleh rasa berdosa kita, rasa bersalah kita. Jangan lagi dijauhkan kita dari rasa kasih sayang Tuhan, dari segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Maka pemazmur mau mengatakan, jika engkau merasa sekarang ada sesuatu yang menjauhkanmu dari Tuhan, jika ada sesuatu yang mungkin membuat kamu agak ragu tentang bagaimana Tuhan selalu mau memberkatimu, ingat, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu dosa atau perbuatan yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Engkau telah diampuni di dalam darah Yesus. Tetapi sekali lagi, ketika engkau diampuni, jangan lagi diulang kehidupan yang lama. Tapi tinggalkanlah, bertobatlah, dan masuklah dalam kehidupan yang baru itu, di mana kehidupan baru itu ialah kita telah mampu untuk menguasai kehidupan kita. Kita telah mampu dengan segala apa yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita, supaya kita mengerti dan bagaimana kita di hadapan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tahu, sekiranya kita tergoda, sekiranya kita terbawa, sadar atau tidak sadar kita melakukan dosa, segeralah datang kepada Tuhan, terimalah penebusan Yesus Kristus, dan nyatakan kepada dirimu, saya telah diampuni, saya dengan dekat Engkau ya Tuhan di dalam kehidupanku. Maka ketika engkau telah diampuni, sama seperti kita itu, di antara kita ini, kalau ada yang satu di antaranya yang bermusuhan, tentunya kita tidak ingin jumpa dengan dia. Tentunya kita tidak mau untuk bersekutu dengan dia. Kita ingin jauh dari kehidupannya. Tetapi ketika kita diampuni dan saling mengampuni, betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa damainya hati kita. Dan demikianlah perasaan kita. Kita merasa kehidupan baru, kita punya semangat baru di dalam kehidupan kita. Pengampunan dosa itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Kita kembali ke dalam kasih Tuhan. Yang terakhir yang mau diperkenalkan pemazmur bagi kita, yaitu dia mau mengatakan, Allah kita itu yang luar biasa. Allah kita itu adalah yang benar-benar dengan segala kuasanya
Dialah yang memilih kita. Memilih kita. Bahkan dipilih untuk apa? Dipilih untuk dibawa dekat dengan Dia, bukan hanya dekat tetapi bisa memasuki pelataran Tuhan, bisa beribadah dengan Dia, bisa menyebut namanya, bisa berhubungan langsung kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dengan bersekutu di dalam nama Tuhan di dalam peribadahan, bahwa kita bisa melihat betapa besar Tuhan dengan segala berkat-Nya, besar Tuhan dengan segala kuasanya. Itulah yang terjadi bersemayam bagi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Itulah yang terjadi bagaimana orang yang dipilih Tuhan. Berarti ada orang yang tidak terpilih untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudari. Banyak orang yang tidak diperkenankan untuk hadir di peralatan Tuhan. Tidak hadir di dalam keabadian yang begitu indahnya dalam persekutuan dengan Tuhan itu. Seperti kita yang hadir hari ini. Kita dapat memuji Tuhan dengan segala peralatan. Kita dapat beribadah dan kita merasakan bagaimana Tuhan hadir di tempat-tempat peribadahan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekali lagi pemazmur mengatakan, Engkau yang mendekatkan aku. Engkau yang memilih aku, Engkau yang berkenan untuk melakukan itu dengan menerima kami bersama-sama di peralatan-Mu, dan kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beribadah kita menyerahkan segala pujian kepada Tuhan. Beribadah kita mengaku bahwa Tuhan itu layak dipuji. Beribadah berarti kita menghadirkan di dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan yang senantiasa berkuasa atas kehidupan kita. Itu telah diceritakan, itu telah dinyatakan kepada kita melalui semua perbuatan-perbuatan Tuhan, di dalam penciptaannya, di dalam adanya terang matahari dan seterusnya. Banyak yang dikatakan tadi Bapak Ibu Saudari. Itulah yang kita hidupi, bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita hidup dalam Tuhan, ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berkenan memberkati kita. Paulus mengatakan, di dalam tubuhmu lah, di dalam hidupmu lah, di dalam jiwamu lah, di dalam hatimu lah, disitulah Tuhan bersemayam sekarang. Engkau senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, maka datanglah bersembah memuji Tuhan dengan segala kesemarakan keagungan. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan suaramu, nyatakan pengampunan yang telah engkau terima dari Tuhan, maka hidupmu akan terberkati, maka hidupmu akan menerima kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati firman-Nya. Percayalah, imanilah, pemeliharaan Allah bagi umatnya yang dipilih akan senantiasa berlangsung sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah melalui Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami, dan biarlah itu kami dimampukan untuk melakukannya. Kami semakin yakin dan percaya, kami mengagumi Tuhan, takjub atas kuasa Tuhan, dan bukan mengagumi tapi kami hanya dan mau merasakan di dalam kuasa Tuhan yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan memberi kehidupan bagi kami. Jika sekiranya Bapa di antara kami ada seorang atau sesuatu hal yang merintangi kami untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan atas apa yang kami alami dalam kehidupan itu, kehidupan ini, mungkin itu sakit penyakit, mungkin kegagalan, atau sesuatu hal ya Tuhan yang menjauhkan kami dari Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami semakin didekatkan, karena percaya Tuhan akan selalu mendengarkan kami. Tuhan mau mengampuni kami, dan Tuhan mau memberkati kami. Berkati semua anggota jemaat-Mu Tuhan di dalam semua kehidupannya, di dalam semua cita-citanya, di dalam semua permintaannya Tuhan. Biarlah kehidupan yang bersyukur yang senantiasa terjadi atas umat-Mu. Kami berdoa Tuhan
Untuk keluarga kami, para anggota jemaat-Mu yang berduka, biarlah Engkau Tuhan menjadi penghibur bagi mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka. Apapun yang mereka alami, atas duka yang mereka terima, nama Tuhan selalu dimuliakan dan Engkau senantiasa memberkati mereka untuk keluar dari pergumulan persoalan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mungkin sekarang mengalami sakit penyakit. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Biarlah Engkau Tuhan menunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Maka tiada yang mustahil bagimu, sehingga mereka boleh sembuh dari segala penyakitnya dan mereka boleh kembali untuk bersyukur memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk segala kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di dalam keseharian kami. Biarlah Tuhan yang mampukan kami untuk melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati kami sehingga apa yang boleh kami lakukan menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami boleh menghidupi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami atas dosa kami, dan sempurnakan terimalah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi, dan ketika kita bernyanyi, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh syukur dan pujian.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, yang anugerah hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari semua Parhalado dan semua yang melayani dalam ibadah jam 6 sore ini menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih kerana Tuhan memberkati kita, dan kami sampaikan kepada kita semuanya, Shalom Horas.
Aku yang